Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Baik-baik semua ya. Nggak ada yang patah hati. Ya, karena ini wajib saya tanyakan, kalau di kelas kita itu konsepnya belajar dengan bahagia, maka tidak ada yang lagi sedang galau, ya, nggak ada. Makanya harus bahagia semua, biar fresh gitu ya. Ini masuk semua? Alhamdulillah masuk. Masuk ya? Masuk. Fahmi nggak ada yang mas. Oh, Fahmi kemana ini Fahmi? Lagi izin tadi? Oh, iya kurang Fahmi. Fahmi lagi tugas negara kayaknya. Oke, karena ini pertemuan pertama, maka yang perlu saya jelaskan di sini tentang SPI. Ada yang sudah paham tentang SPI? Kira-kira mau belajar apa? Sejarah. Sejarah apa, Mbak? Sejarah Islam. Kalau bayangan kalian waktu SMA itu SPI belajar tentang apa toh? Tentang kerajaan-kerajaan. Tentang kerajaan-kerajaan, apalagi? Dinasti gitu. Dinasti. Kalau bayangan kalian tentang cerita, saya akan sampaikan sedikit hal, tentu ini yang berbeda dari pelajaran SPI atau SKI waktu SMA. Apa sih perbedaannya? Ya jelas beda dong. Waktu kalian jadi mahasiswa dengan saat kalian jadi siswa. Bedanya apa, Pak? Nah, di sini. Makanya ini pertemuan pertama ini penting. Untuk apa? Untuk kalian biar paham. Apa ya bedanya ya? Bukannya yang dipelajari ya itu aja. Misalnya kalian sudah pernah belajar dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah pernah belajar? Pernah. Terus apalagi? Dakwah Nabi, Khulafaur Rasyidin sudah pernah? Pernah. Nah, apa bedanya? Kenapa kita perlu mempelajarinya lagi? Dalam prodi sejarah peradaban Islam, apa sih yang membedakan kok ini kan lebih spesifik? Kalau kalian masih siswa dulu, itu cenderung diminta atau diajak untuk remembering, untuk mengetahui sejarah itu. Tetapi kalau sudah mahasiswa, beda lagi. Tetapi teman-teman diminta untuk menganalisis. Kenapa sih Rasul berdakwah secara diam-diam? Kenapa sih Rasulullah pada fase tertentu berdakwah secara terang-terangan? Kenapa sih dinasti Umayyah begini? Kenapa sih dinasti Abbasiyah mampu mencapai masa keemasan? Kenapa? Nah, ini yang perlu kalian pahami. Termasuk begini, contoh misalnya, hijab itu menurut kalian ada semenjak Islam atau sebelum Islam? Sebelum. Kenapa? Contohnya apa? Kenapa kamu bilang sebelum? Umat Kristen juga memakai. Umat Kristen kan ada sebelum Islam. Nah, salah satu bentuk manfaat dari belajar sejarah peradaban Islam ini akan memberikan wawasan kita tentang mana sih yang Islam dan mana yang kebudayaan Arab. Kalau hijab itu sudah ada sebelum Islam, itu kebudayaan Islam atau bangsa Arab? Bangsa Arab. Ya toh? Maka tidak sepenuhnya hijab itu Islam Bang. Belum tentu. Maka kita harus bisa membedakan mana yang Arab dan mana yang Inilah fungsinya kita belajar sejarah peradaban Islam. Termasuk nanti di semester-semester selanjutnya kita akan belajar tentang Arab pra-Islam. Disitulah kebudayaan Arab pra-Islam akan kita pelajari yang menjadi landasan antropologis, landasan sosiologis pengembangan Islam. Maka untuk mengetahui kenapa Rasulullah mengeluarkan program ini misalnya, kita harus tahu kultur dan sosial atau situasi sosial yang ada di situ. Sehingga kita akan paham, pantesan Rasulullah berdakwah secara diam-diam. Nah, inilah bedanya ketika kalian menjadi mahasiswa dengan kalian masih menjadi siswa. Karena di sini juga sebagai mahasiswa, maka tentu pembelajarannya juga lebih mandiri. Oke, pertama di SPI klasik ini kalian akan belajar dari masa Arab pra-Islam. Kita akan pertemuan pertama nanti masa Arab pra-Islam. Terus pertemuan kedua nanti kita akan belajar tentang masa Rasulullah, terutama periode Makkah. Yang selanjutnya periode Madinah. Terus selanjutnya juga nanti Khulafaur Rasyidin.
selanjutnya ada 4 khalifah itu akan kita pelajari, selanjutnya ada dinasti Umayyah, dilanjutkan lagi ada dinasti Abbasiyah, dan dilanjutkan lagi dinasti Umayyah II di Andalusia, dan dilanjutkan lagi dengan perang salib, dan ditutup dengan invasi bangsa Mongol. Nah, itu yang disebut periode klasik. Kita akan belajar peradaban Islam dari 650 sampai 1250. Sebelum kita membahas tentang materi-materi itu, kita harus paham betul dulu tentang apa itu pengertian atau definisi atau apa sih yang dimaksud dengan sejarah peradaban Islam. Yang kalian tahu paling sejarah peradaban Islam itu apa, Ndo? Ya masa lalu, Pak. Masa lalu tentang apa? Lahirnya Islam. Peristiwa penting misalnya dan lain sebagainya. Dalam konteks inilah maka kita harus bangun dulu konsepsi dasar dan ruang lingkup sejarah peradaban Islam itu apa. Biar kalian juga nanti paham arahnya pembelajaran di prodi sejarah peradaban Islam itu semacam apa. Bagaimana kalian harus menangani atau menghadapi satu materi tertentu, itu konstruksi atau perspektif cara berpikirnya harus semacam apa. Maka kita harus pelajari terlebih dahulu apa yang namanya sejarah peradaban Islam. Kalau kalian misalnya sejarah peradaban Islam suruh baca di buku A, iya yo pengertiannya. Dan rata-rata mahasiswa itu tidak bisa mencerna secara lugas kalau langsung dihadapkan pada definisi, ya kan? Makanya saya pengen ngajak kalian itu mempelajari sejarah peradaban Islam dalam pengertian mendasarnya itu semacam apa. Ada 3, makanya dalam konteks ini saya pengen teman-teman mencari definisinya sendiri sebelum saya kemudian memantapkan kalian dengan berbagai definisi yang ada di buku-buku dan lain sebagainya. Sebelum kalian menemukan pembenaran di buku, mari kita cari bersama-sama apa sih sejarah peradaban Islam itu, gitu ya. Siapa yang tahu tentang sejarah? Kita pertama sejarah. Apa yang kalian tahu tentang sejarah? Peristiwa yang terjadi di masa lalu. Peristiwa yang terjadi di masa lalu. Itu sejarah. Pertanyaan selanjutnya, apakah setiap peristiwa yang terjadi di masa lalu itu menjadi kajian sejarah? Tidak. Kenapa? Karena mungkin dari penting tidaknya itu. Penting dan tidaknya. Oke ya, sepakat? Yang lain juga sepakat? Sepakat. Penting dan tidaknya. Yang dianggap penting dalam sejarah itu apa? Berpengaruh besar pada orang banyak. Berpengaruh besar pada orang banyak. Masyarakat. Ada kunci selanjutnya, ada masyarakat. Masyarakat itu siapa? Tokoh-tokoh yang terlibat dalam sejarah itu. Berarti dari sini sudah kita bisa memahami bahwa sejarah itu tidak setiap masa lalu yang dikaji, tetapi momen-momen tertentu yang penting. Untuk siapa? Masyarakat itu bagian dari apa? Kelompok. Maka di sini ada manusia. Oke. Manusia kan? Loh, kenapa Pak? Pernah nggak belajar sejarah semut? Sejarah harimau, perkembangan harimau? Masa enggak? Kan ada sejarah dinosaurus, ada apa, dan lain sebagainya. Pernah enggak? Belum dapat. Tapi pernah dengar pelajaran itu. Pernah. Kenapa dipelajari? Katanya target utamanya sejarah itu adalah manusia. Hah? Makhluk hidup. Ya, makhluk hidup. Kenapa makhluk hidup itu, sejarah makhluk hidup itu perlu dipelajari? Karena Jadi pengetahuan untuk masa depan. Apalagi? Untuk memberikan pelajaran. Dalam korelasinya dengan manusia itu tadi loh. Katanya sejarah itu belajar tentang manusia. Ya kan? Loh, kenapa kita belajar tentang lingkungan manusia? Manusia pelaku sejarah. Manusia sebagai pelaku sejarah tidak bisa terlepas dari Ruang dan waktu. ruang dan waktu. Oh, langsung disebutkan. Kuncinya ada 2. Ruang dan waktu. Berarti manusia, ruang, dan waktu. Ini teori sejarah. Apa itu sejarah? Pergulatan manusia dalam ruang dan dalam waktu. Itulah sejarah. Kenapa kalian, Pak, kenapa kita itu diminta kalau dalam sejarah itu bercerita secara kronologis, Pak?
Misalnya Pak Faidi pada masa SMP kayak gimana, pada masa SMA gimana, pada masa kuliah gimana, dan pada masa ngajar bagaimana. Itu namanya pergulatan Pak Faidi dalam ruang tertentu dalam waktu tertentu. Bagaimana sih ruangan Pak Faidi waktu SMP? Oh, teman-temannya begini, lingkungan begini, hidup di Madura, kondisi geografisnya yang panas. Pantesan Pak Faidi waktu itu dekil banget, hitam misalnya kayak gitu ya. Itu biasa. Biasa. Karena apa? Karena yang namanya sejarah itu adalah manusia, tentang manusia, ruang dan waktu. Udah paham tentang sejarah? Berarti sejarah itu tidak hanya sekedar masa lalu. Beda nggak dengan waktu pembelajaran kalian di SMA? Beda. Karena memang waktunya kalian itu sudah mengembangkan pola pikir dan analisis ini. Di tingkat S1 kalian itu sudah mulai menganalisis. Selanjutnya adalah peradaban. Apa yang kalian tahu tentang peradaban? Aktivitas manusia. Apakah setiap aktivitas manusia masuk dalam kategori peradaban? Hah? Tidak. Kenapa? Peradaban itu kan perubahan. Peradaban itu perubahan. Apa betul peradaban itu perubahan? Kayaknya Mbak Yuni ini nggak sepakat. Mana? Kalian dengar kata peradaban. Masyarakat Indonesia berperadaban nggak? Mengalami kemajuan. Perkembangan. Jadi sama dengan Kemajuan apa perkembangan ini? perkembangan. Berkembang. Mengalami kemajuan di dalam satu bangsa atau suatu wilayah. Identik pembahasan peradaban itu selalu berkaitan dengan kemajuan. Kalau berbicara tentang peradaban, itu selalu dalam benak kita itu selalu teringat dengan kemajuan. Kemajuan apa? Sosial, budayanya, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi. Agama masuk nggak? Masuk. Oh enggak masuk kan? Enggak masuk. Ilmu agamanya, karena ilmu ya. Maka indikator kemajuan negara itu jika dilihat ilmunya maju, teknologinya maju, ekonominya maju, sosialnya juga maju, apalagi politik masuk sosial apa enggak ya? Oke, sudah mulai mengarah. Tapi kita juga perlu paham apa bedanya peradaban dengan kebudayaan. Peradaban lebih mencakup semua, Pak. Peradaban lebih mencakup semua. Kalau kebudayaan kan lebih ke budaya doang, sosial gitu. Nah, kebudayaan aja. Kalau peradaban kan mencakup budaya, ilmu, teknologi gitu, Pak. Benar? Balik enggak? Yang lebih luas yang mana? Peradaban. Peradaban kalau misalnya. Peradaban lebih luas. Kenapa? Karena kemajuan. Kalau Dari kebudayaan, budayanya aja, nggak ada kemajuan atau apa. Ya ada. Ini lebih dalam di kebudayaannya, Pak. Ngerti? Bentar, oke. Emang kebudayaan apa toh? Yuk kalian menciptakan klasifikasi yang semacam itu kalau tidak mengerti tentang pengertian kebudayaan dan peradaban itu. Kebudayaan itu apa, Mbak? Sesuatu yang diciptakan oleh manusia dan diwariskan ke Turun-temurun. Secara turun-temurun bahwa kebudayaan itu adalah sesuatu yang diciptakan manusia yang diwariskan secara turun-temurun. Benar nggak? Sepakat nggak? Sepakat. Sepakat. Yang lain sepakat nggak? Kalau menurut saya sih, kalau kebudayaan itu ini Pak lebih ke pola pikir. Pola pikir. Kayak bahasa. Kalau peradaban itu lebih ke kayak perkembangan bangunan.
perkembangan bangunan. Iya, gitu, Pak. Oke, terus apa lagi? Sebenarnya apa yang kalian ungkapkan itu benar semua. Ya kan? Makanya di sini butuh pemantapan. Apa kebudayaan itu apa? Segala sesuatu hasil cipta, karya dan karsa manusia itu adalah kebudayaan. Itu namanya apa? Definisi dari siapa? Kuncaraningrat, betul. Kuncaraningrat. Ya toh biasanya kan di setiap ujian itu kan ada kayak gitu, ya kan? Makanya harus kita paham dulu kebudayaan itu, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan manusia itu adalah kebudayaan. Spidol ini kebudayaan enggak? Budaya. Laptop kebudayaan enggak? Taplak meja kebudayaan enggak? Meja itu kebudayaan enggak? Ya kan? Pohon kebudayaan enggak? Peradaban, Pak. Hah? Bukan, ciptaan siapa? Tuhan. Kalau lingkungan, misalnya perumahan, Budayaan. kebudayaan. Kebudayaan. Kalau taman, Budayaan. kebudayaan karena disetting. Ada teknologi manusia. Berarti setiap segala sesuatu yang ada di campur tangan manusia itu sudah masuk wilayah kebudayaan. Peradaban masuk kebudayaan enggak? Masuk. Masuk. Oke, sampai di sini saya ingin tanya, lebih luas peradaban apa kebudayaan? Kebudayaan. Nah, ini sebenarnya kita klarifikasi. Sebenarnya memang lebih luas kebudayaan, karena kebudayaan itu mencakup segala sesuatu yang ada jadi belum masih netral. Artinya setiap segala sesuatu yang masuk yang ada campur tangan manusia itu namanya kebudayaan. Lalu peradaban apa, Pak? Yaitu tadi sebenarnya sudah disebutkan. Kalau peradaban yang diukur kemajuan, misalnya ini sebenarnya terkait dengan perbedaan perspektif barat dengan ketimuran. Kalau ketimuran itu lebih lengket sebagai kajian kebudayaan, karena semua aspek kebudayaan itu masuk. Apa? Religi, sosial, politik, peranata sosial atau ya organisasi sosial. Terus apa lagi? Ekonomi, ilmu pengetahuan, apalagi alat hidup, apalagi bahasa. Pokoknya 7 unsur menurut Kuncaraningrat tadi, kebudayaan itu ada 7 unsur. 7 unsur itu semuanya dibahas dalam Budaya. tetapi tidak dalam peradaban. Peradaban itu lebih spesifik lagi mengukur kemajuan satu bangsa tertentu, satu negara tertentu hanya berdasarkan beberapa hal yang mekanikal semata. Apa? Ilmu pengetahuan, ya kan? Makanya kalian ragu-ragu ketika ditanya Indonesia sudah berperadaban atau belum? Karena secara mekanikal ekonominya masih lemah, ilmu pengetahuannya juga ya gitu-gitu juga ya masih lemah. Terus apalagi ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologinya apalagi misalnya belum ada yang bisa menciptakan secanggih di luar negeri. Makanya ketika rata-rata mahasiswa ketika saya tanya apakah Indonesia sudah berperadaban atau belum, karena yang dikatakan peradaban itu seakan-akan satu negara yang sudah memiliki budaya yang tinggi. Jadi istilahnya gampangnya teman-teman, peradaban itu lebih identik sebagai kebudayaan yang tinggi, yang maju gitu istilahnya. Maju itu dalam 5 aspek saja. Nanti akan ada saya share PowerPoint. Tetapi sebelum saya share PowerPoint, kita analisis dululah, mencari sendiri pengertian. Nanti baru penegasan melalui PowerPoint yang saya gitu ya. Oke, sekarang sejarah peradaban sudah. Artinya peradaban sudah jelas. Berarti peradaban itu adalah kebudayaan yang maju. 5 unsur tadi. Sekarang Islam. Ini berarti objeknya lebih spesifik. Kalau sejarah peradaban secara umum berarti sejarah peradaban umat manusia itu terbagi-bagi lagi menjadi dikelompokkan berdasarkan kepercayaan dan lain sebagainya. Berarti Islam ini merujuk pada satu kelompok umat tertentu. Makanya sejarah
kebudayaan Islam atau sejarah peradaban Islam. Berarti yang kita jadikan objek kajian itu adalah peradaban yang ada di lingkungan masyarakat Muslim di seluruh dunia. Itu satu. Islam juga menjadi nilai spirit. Ya. Nilai spirit semacam apa, Pak? Misalnya, manusia dalam bergelut dengan ruang dan waktu itu pasti punya daya dorong. Contoh konkretnya, Yuni berangkat ke sini itu gara-gara kuliah ke sini itu gara-gara pengen kerja atau gara-gara ikhlas mencari ridho Allah. Ikhlas, Pak, untuk menghilangkan kebodohan. Untuk menghilangkan kebodohan. Itu anjuran agama atau anjuran ekonomi? Anjuran Perhitungan agama. Di barat apakah ada semacam itu? Itu tidak rasional. Iya kan? Tidak rasional itu sebenarnya. Tetapi itulah yang berkembang di dunia ketimuran, terutama di kalangan orang-orang, di kalangan masyarakat timur yang menganut agama-agama tertentu. Jadi motivasi untuk bergerak menciptakan satu peradaban itu ada spirit agama juga yang nempel. Misalnya tahlilan, apa cuman gara-gara pengen dapat makan atau apa? Nah, makanya inilah yang akan kita pelajari. Jadi cerita-cerita yang selama ini kita dapatkan waktu SMA itu bukan hanya sekedar cerita, tetapi ada banyak pengetahuan yang bisa kita ungkap di dalamnya. Kenapa dinasti Umayyah begitu? Kenapa misalnya termasuk kenapa perempuan Arab misalnya berhijab sebelum Islam? karena dulunya aib, Pak. Karena dulunya. Dikatakan aib. Nah, kalau kita sudah paham tentang sejarah Arab pra-Islam kayak gini, masihkah kita menganggap bahwa yang Islam banget itu adalah hijaber? Tidak. Iya toh. Padahal ada realitas historis yang menyedihkan justru di balik adanya hijab atau burqah atau apa ya, penutup, cadar dan lain sebagainya bagi Islam. Karena waktu itu, misalnya nanti kita akan pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang itu. Misalnya bahkan istilah Tuhan Allah itu sejak Islam atau sebelumnya. Nah, itu kita harus pelajari. Makanya nanti kita akan belajar ini pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jelas misalnya termasuk burqah dan lain sebagainya kita akan pelajari secara latar belakangnya dan bagaimana. Itu ya. Oke, mungkin untuk pertemuan pertama tidak saya buka pertanyaan karena waktunya juga sudah mepet. Nanti yang jelas saya pengen kenapa kita perlu mengetahui sejarah peradaban Islam dalam konteks ini, biar kita paham bahwa sejarah peradaban Islam itu ruang lingkup kajiannya sangat luas, terutama manusia. Bagaimana manusia tertentu bergelut dengan ruang tertentu dan di waktu tertentu. Makanya pasti berbeda. Tahun 2000 dengan tahun 2022 pasti berbeda. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.